Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kembali lagi, mari kita belajar bersama-sama di pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10, materi teks laporan hasil observasi. Untuk selanjutnya, kita mulai dengan pengertian dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Kemudian informasi penting dalam teks laporan hasil observasi, interpretasi isi, di sini nanti ada intisari, LHO, kemudian analisis struktur isi dan kaidah kebahasaan LHO, yang terakhir penyusunan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, LHO atau report berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Kemudian ciri-cirinya diantaranya yang pertama, bersifat objektif, global, dan universal. Objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Ditulis secara lengkap dan sempurna, berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Kemudian informasi itu merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya, karena LHO itu berupa fakta atau kenyataan, tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Dan yang terakhir, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya di sini ada informasi penting dalam LHO. Di dalam informasi LHO di situ ada fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta di sini menunjukkan kebenaran informasi, dan fakta merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Pernyataan tersebut berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Objektif berarti dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian atau tidak dibuat-buat. Selanjutnya di sini ada intisari LHO. Ada dua. Yang pertama, ringkasan teks laporan hasil observasi dan simpulan fungsi teks laporan hasil observasi. Kemudian selanjutnya langkah-langkah meringkas LHO. Yang pertama, memahami isi teks. Yang kedua, menemukan pokok-pokok informasi dalam LHO. Dan yang ketiga, mengembangkan pokok-pokok informasi ke dalam bentuk paragraf. Selanjutnya, simpulan teks hasil laporan observasi. Interpretasi terhadap teks LHO dapat dilakukan dengan menyimpulkan LHO. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu, yaitu teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. Yang keempat, ada di sini analisis struktur isi dan kaidah kebahasaan LHO. Strukturnya di sini ada definisi umum, bagian, definisi manfaat atau perilaku, kemudian penutup atau simpulan. Silakan dibaca kemudian dipahami. Di definisi umum, definisi bagian, manfaat, dan simpulan di situ masing-masing sudah dijabarkan. Kemudian kaidah kebahasaan LHO ada afiksasi, kalimat definisi dan kalimat deskripsi, kemudian kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Penyusunan teks laporan hasil observasi. Di sini ada dua, gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Kemudian menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan kaidah kebahasaan. Di sini ada gagasan pokok, gagasan penjelas dalam menyusun LHO. Penjelasannya di sini, sebuah tulisan atau teks terdiri dari yang pertama, gagasan pokok dan gagasan-gagasan penjelas. Sebelum menyusun LHO, kalian harus menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas LHO yang akan kalian susun. Kemudian
Mengembangkan teks dimulai dengan menuliskan gagasan-gagasan pokok terlebih dahulu. Setiap satu gagasan pokok bisa dikembangkan menjadi satu paragraf. Langkah menyusun teks LHO yang pertama, menentukan topik masalah yang akan diamati atau diteliti, kemudian merencanakan cara menyelesaikan masalah, melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan, meneliti ulang hasil pengamatan, membuat kerangka laporan hasil observasi, kemudian menyusun hasil observasi, dan membenahi laporan. Nah, untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian pahami dan pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.